subscribe dong ya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Ketika Anda mengerjakan apa yang orang lain tidak kerjakan, akan ada saatnya Anda akan dapatkan apa yang orang lain tidak dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andika, your amazing mentor. Dan sebelah saya ada siapa namanya? Firdaus. Firdaus. YouTube channel lu apa? YouTube channel gua The Amazing Firdaus. The Amazing Firdaus. Subscribe dong ya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Dan pastinya lu juga harus subscribe di channel kesayangan lu, Amazing Mentor, dan aktifkan tanda loncengnya supaya apa? Terupdate terus video-video yang akan memotivasi dan menginspirasi Anda setiap hari. Oke, gua jadi udah kenal lama nih sama Bro Firdaus. Oke, gua udah kenal lama nih, orang cerdas, jenius bahkan gitu ya. Kenapa juara kelas terus? Mukanya udah kayak kalkulator, ya kan? Gue pikir sempoa. Oh iya, ya, terserah lah ya, pokoknya mukanya lo emang hitung-hitungan angka, oke? Nah, terus lu kan gua tahu lu jadi akuntan. Wow. Yes, betul. And then gua tahu lu mapan. Di umur berapa lo mapan waktu itu? Gua waktu itu sebenarnya dibilang mapan itu ketika gua ngerasa cukup untuk segala kebutuhan, dan gua waktu itu posisi waktu itu ya, gua itu udah punya apartemen, gua udah punya mobil pribadi, gua udah punya rumah. Ya. Istri belum tapi. Nah itu waktu itu itu. Duit banyak. Waktu itu. Exmood nih, Exmood. Es kelapa muda ya. Oh, eksekutif muda, duit banyak, mobil ada, apartemen ada, rumah ada. Bes, itu dia. Waktu itu gua umur masih 25 tahun. Oke. Jadi gua mencapai satu posisi manajer waktu itu. Jadi jabatan gua terakhir itu sebagai accounting manager. Gua mencapai posisi itu hanya dalam waktu 5 tahun. Wow. Dari umur itu cepat. Itu cepat, rata-rata di dunia KAP. Di dunia KAP lama. Publik itu. Rata-rata 10 sampai 15 tahun itu udah paling cepat. Biasanya di atas 20 tahun. Oh, mungkin bos lo kasihan sama muka lo kali ya. Ya, tau lah. Oke. Bukan kasihannya, tapi tau lah sejarah gua kan kayak gimana. Oke. Muka kalkulator, bro. Ya, kalau gua kan beda, ya kan? Muka pemain sinetron. Asik. Nah, lu tadi kan muda, and then lo udah mapan, itu gimana rasanya? Terus tantangannya apa? Maksud gue gini, gue kan, ya gue pernah muda juga. I mean, kalau banyak duit, lo sendirian, and then di Jakarta, kan banyak godaan. Yes. Itu gimana ceritanya? Jadi, emang sih, dan gue ngalamin cultural shock gitu. Culture shock? Culture shocknya itu, ya kagetan budaya. Kagetan. Tadinya gue nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Tiba-tiba orang kayak baru duit. Lah ya. OKB kan kayak gitu ya. Suka beli-beli barang yang nggak penting lah. Terus ngabis-ngabisin BBR, istilahnya BBR. Apaan tuh? Bagi-bagi receh. Oh, beda angkatan, ya kan? Buang-buang receh. Oh, kalau gue BBD. Apa BBD? Buang duit. Asik. Gue masih receh waktu itu. Oh iya, beda kita. Yoi. Nah itu, gue banyak banget godaannya. Jadi, gue sebagai accounting manager waktu itu, gaji gue lumayan besar, dan gue punya uang itu, gue bisa pakai buat, ya istilahnya foya-foya lah. Nggak penting. Dan gue merasa, hidup ini masih panjang gitu. Hidup ini masih panjang, jadi ya selagi masih muda, nikmatilah gitu. Dan gue punya source-nya, gue punya uangnya. Jadi itu tantangan yang gue hadapin ketika gue ada di posisi mapan di usia yang relatif muda. Jadi sebagai ex-mood, punya duit, lu sempet istilahnya, walaupun apa ya, istilahnya mungkin sempet apa ya, hedon gitu kali ya. Hedon BBR banget. Tadi gitu ya. BBR, buang-buang receh. Oke. Terus gimana lo mau menanggulangi tantangan tersebut sehingga akhirnya lo nggak bablas gitu? Itu gimana? Yang pertama ya, gue merasa... Walaupun sambil tetap menikmati masa muda. Oh iya. Itu gimana caranya? Gue, ya sebenarnya kan karena gue inget, gue asalnya dari mana gitu. Latar belakang gue kan asalnya miskin gitu. Terus tiba-tiba gue punya duit. Dulu. Nah, terus gue kan tiba-tiba punya uang. Di awal sih memang ada kekagetan itu, ada culture shock. Tapi kagetnya kayak gimana? Kayak gitu, bener. Nah, kagetan itu tapi di awal aja. Nah, gue inget kan gue masih itu, gue inget gue masih punya orang tua yang harus gue kasih
ya gue harus kasih gitu. Dan orang tua gue gimana perasaannya gitu ketika ngelihat anaknya terus tiba-tiba mengalami culture shock tadi. Dan ya itu yang gue inget, itu aja lah, keluarga yang gue inget. Gue inget keluarga dan gue inget Allah, gue inget Tuhan.